Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Jana akan menyampaikan materi tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Nah, biasanya kita menyebutnya dengan iman kepada hari akhir. Nah, iman kepada hari akhir ini kemarin Bu Jana sudah menyampaikan beberapa video berkaitan dengan gambaran hari kiamat. Hanya gambaran. Ketika kita melihat gambarannya, itu sangat mengerikan. Pasti anak-anak semua takut kan? Bu Jana pun juga sama. Kita mengalami rasa takut terhadap hari kiamat tersebut. Nah, itu hanya sebatas gambarannya. Apalagi ketika gambarannya saja itu sudah sangat mengerikan, apalagi aslinya nanti ya. Nah, kita bisa mempersiapkan untuk kedepannya. Nah, sebelum Bu Jana membahas lebih jauh apa itu iman kepada hari akhir atau hari kiamat, Bu Jana mau menyampaikan materi-materi apa saja yang akan kita pelajari di semester ini. Nah, yang pertama, materi yang akan kita pelajari di semester 1 ini ada meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Yang kedua, jujur dan menepati janji. Yang ketiga, menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Yang keempat, zakat fitrah dan zakat mal. Yang kelima, dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Yang keenam, kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Dan yang ketujuh, meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, pada kesempatan ini Bu Jana mau menyampaikan iman kepada hari akhir. Sebelum Bu Jana menyampaikan apa itu pengertian iman, apa itu pengertian hari akhir atau hari kiamat, Bu Jana mau menyampaikan sebuah peristiwa yang pasti kita alami. Yang pertama, itu ada yang namanya yaumul ruh. Yaumul itu yaum, itu artinya hari. Yaumul itu hari. Nah, yaumul ruh itu hari di mana Allah meniupkan ruh ke dalam janin seorang ibu. Nah, pada bulan keberapa atau hari keberapa Allah meniupkan ruh ke dalam janin seorang ibu? Apakah anak-anak tahu? Nah, Allah meniupkan ruh ke dalam janin seorang ibu itu di usia kehamilan sekitar 4 bulan. Itu Allah meniupkan ruh di dalam janin seorang ibu. Nah, jadi ini biasanya kita memanggilnya ibu yang sedang hamil ya. Kemudian setelah hamil, seorang ibu hamil kemudian melahirkan. Nah, ketika si anak atau manusia itu dilahirkan, maka dia akan mengalami atau dia hidup di dunia, atau kita sebut dengan yaumud dunya, hari di mana kita hidup di dunia. Nah, kita hidup di dunia ini Allah memberikan kita kesempatan untuk mencari bekal. Bekal kemana? Bekal untuk ke akhirat. Nah, jadi tujuan hidup manusia itu intinya adalah akhirat. Nah, di akhirat itu kita harus mencari bekal. Di mana kita mencari bekal? Di dunia. Jadi dunia ini bukan tempat untuk bersenang-senang, bukan tempat untuk berfoya-foya. Tapi dunia ini adalah tempat untuk kita mencari bekal di akhirat. Nah, Allah memberikan tugas kita di dunia itu ada 2 tugas manusia. Apa saja? Nah, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah itu tugas manusia ada 2, yaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah fil ard. Hamba Allah itu apa? Hamba Allah itu hamba yang selalu mengabdi kepada Allah, hamba yang selalu beribadah kepada Allah, yang selalu bertasbih kepada Allah, yang selalu berzikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi. Nah, pemimpin di muka bumi ini kita harus melestarikan bumi. Kita bisa menjadi pemimpin di muka bumi. Kita tidak merusak alam, kita tidak berbuat semena-mena terhadap alam ataupun terhadap diri sendiri. Jadi kita manusia semuanya itu pemimpin di muka bumi, juga pemimpin untuk diri sendiri. Ketika pemimpin untuk diri sendiri itu apa? Untuk menahan hawa nafsu. Nah, kita yang bisa mengendalikannya. Nah, itu yaumud dunya. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia kita gunakan untuk
berfoya-foya, kita gunakan untuk melanggar aturan-aturan atau melanggar perintah Allah. Karena apa? Setelah yaumud dunya, Allah itu hanya memberikan kehidupan kepada kita di dunia hanya sementara. Karena apa? Karena nanti ada waktunya kita mengalami yaumul maut, di mana nyawa kita akan dicabut. Sudah siap anak-anak untuk dicabut nyawanya? Nah, pasti sebagian besar kita belum siap. Bujana pun belum siap. Ketika ditanya apakah sudah siap untuk mati, Bujana belum siap, karena Bujana masih merasa banyak dosa yang kita lakukan, baik dosa kecil maupun dosa yang besar. Nah, kita harus tetap mempersiapkan. Tapi anak-anak, Allah tidak melihat kamu sudah siap apa belum, tapi ketika waktunya sudah sampai, nah itulah waktu yang sudah ditetapkan. Maka mau tidak mau, anak-anak sembunyi dimanapun, Allah akan tetap mencabut nyawanya, entah dalam keadaan apapun. Nah, semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Nah, di peristiwa yaumul maut ini, di hari dimana ajal kita atau nyawa kita dicabut, Allah itu mengambil dari mulai prosesnya, dari mulai kaki ke atas, ke seluruh badan, kemudian ke atas sampai tenggorokan, kemudian diambil dari ubun. Nah, seperti itu Allah mengambil nyawa manusia. Nah, kalau Bujana pernah mendengar ketika nyawa kita dicabut, itu rasanya sangat sakit. Sehingga apa? Di masa hidup kita mudah sekali mengatakan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sangat mudah sekali. Coba sekarang anak-anak praktekkan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sangat mudah sekali. Tapi ketika yaumul maut, ketika amal ibadah kita kurang, kita sering melakukan keburukan, maka akan terasa sulit kita mengucapkan kalimat syahadat. Tapi ketika amal kita baik, kita kepada orang baik, tidak pernah mudah meminta maaf, kemudian banyak berzikir, banyak berserah diri kepada Allah, maka di yaumul maut ini kita akan merasa sangat enteng, mudah, gitu ya. Nah, setelah kita berpindah, setelah yaumul maut, ada yang namanya yaumul barzah, di mana jasad kita setelah dikafani, setelah disolati, setelah dimandikan juga ya, kemudian jasad kita digotong sama orang-orang sekitar atau saudara-saudara kita dan dibawa ke suatu makam, dan ada rumah kita, rumah masa depan kita. Nah, rumah apa itu? Rumah yang sangat kecil. Nah, kita berbaur dengan tanah, karena kita manusia terbuat dari tanah. Nah, di situ kita akan berbaur juga dengan tanah. Nah, disitulah yang namanya yaumul barzah, di alam barzah. Anak-anak, Bujana memberikan sedikit gambaran. Wallahu a'lam, ini apakah benar adanya atau tidak, tapi Bujana harus tetap sampaikan. Bujana pernah membaca beberapa referensi berkaitan alam barzah ya, berkaitan tentang kematian. Nah, di alam barzah ini, ketika manusia atau jasad tadi hendak dimasukkan ke dalam liang lahat, nah, ketika hendak dimasukkan ke dalam liang lahat, itu ibarat seperti kita mengalami listrik yang padam kemudian nyala, biak. Nah, kita menyaksikan seperti kita menyaksikan video apa yang pernah kita lakukan semasa kita hidup di dunia. Nah, ketika kita semasa hidup di dunia kita selalu taat kepada Allah, maka apa yang kita lihat hal-hal yang baik yang kita lakukan di dunia. Tapi ketika kita banyak melakukan larangan Allah, atau banyak melakukan dosa ataupun yang lainnya, maka yang kita lihat itu adalah hal-hal yang buruk yang pernah kita lakukan di dunia. Itu sangat menyedihkan. Nah, sebelum Bujana membahas lebih jauh yaumul barzah, Bujana mau kembali lagi ke yaumul maut. Nah, jadi Bujana juga menggambarkan bagaimana orang mati, nah, atau orang meninggal dunia.
Kalau Bu Jana membaca beberapa referensi dari web, ini Bu Jana wallahu alam apakah terpercaya atau tidak, ini hanya sebatas gambaran kita. Oh, ketika kita mati kita mungkin akan merasakan hal ini gitu ya. Jadi anak-anak, ketika kita meninggal dunia, ketika kita dicabut nyawanya oleh Allah ya, nah itu rasanya kita seperti tidur. Kemudian orang-orang sekitar kita, perasaan kita seperti tidur. Di kehidupan nyata, orang-orang di sekitar sibuk untuk mengurusi jenazah kita, dan di situ kita melihat orang-orang menangis, kita melihat orang-orang memandikan kita melihat orang-orang menyolatkan kita melihat semua orang yang takziah di rumah kita. Kalau anak-anak tahu, ketika kita sedang dimandikan, jasad kita disentuh, selembut apapun itu sentuhan tangan orang lain, itu kita merasakan yang namanya sakit. Itu ya, kita ngerasa sakit ketika disentuh jasad kita. Nah, setelah kita melihat orang-orang menangis, kamu masih belum sadar bahwa itu adalah kamu sudah diambil nyawanya oleh Allah. Ketika sudah seperti itu, ketika jasad kalian dibawa ke makam, kemudian mau dimasukkan ke liang lahat, sudah kamu menyaksikan tadi layar di mana kamu melihat perbuatanmu di dunia. Nah, ketika jasad itu masuk ke dalam liang lahat, banyak orang-orang yang akan menyesal. Maka dia akan meminta kepada Allah, ya Allah, berilah waktu 1 hari saya untuk bertobat. Jangan 1 hari deh, 1 jam saja. Saya akan selalu bertasbih kepada Allah, saya akan beribadah kepada Allah, saya tidak akan pernah melakukan perbuatan dosa. Jangankan satu jam, 1 menit saja saya untuk bertobat. Karena apa? Banyak orang-orang ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, orang-orang akan menyesal karena melihat perbuatan ketika semasa hidupnya di dunia. Nah, setelah masuk ke liang lahat, dia masih tidur, masih merasa seperti tidur. Kemudian ketika 7 langkah dari orang yang takziah beranjak pergi dari makamnya tersebut, nah disitulah dia terbangun. Ketika terbangun, dia bersyukur, alhamdulillah, ini hanya mimpi. Tapi dia bingung lagi, ini saya di mana? Ketika saya mimpi, ini di mana? Di suatu ruangan yang sangat gelap gulita. Dia kebingungan, ini di mana? Kemudian ada sosok 2 malaikat yang berdatanginya. Sosok malaikat adalah malaikat yang menanyai di alam kubur. Nah, disitulah manusia itu baru sadar bahwa dirinya sudah meninggal dunia. Nah, anak-anak, sebelum Bu Jana menjelaskan lebih lanjut, Bu Jana mau menyampaikan ada tokoh Islam di masa Daulah Bani Abbasiyah, yaitu ahli akhlak, yaitu Imam Al-Ghazali. Nah, Imam Al-Ghazali ini adalah salah satu ulama, salah satu tokoh Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah, ahli akhlak, ilmu akhlak. Itu adalah satu-satunya orang yang tahu kapan dirinya mati atau meninggal. Kenapa? Karena di dalam menurut Imam Al-Ghazali ada beberapa tanda-tanda kematian. Ada 100 tanda sebelumnya, 40 sebelumnya, 7 hari sebelumnya. Nah, tanda-tandanya seperti apa? Wallahu a'lam, Bu Jana tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Ini ada tanda-tandanya. Nah, ketika H-7 Imam Al-Ghazali ini menuju wafatnya, itu Imam Al-Ghazali selalu memberikan pesan, inilah hari-hari terakhir saya. Kemudian di hari H Imam Al-Ghazali ini hendak dicabut nyawanya, Imam Al-Ghazali berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena ketika kita berpuasa, maka tidak akan ada
makanan yang ada dalam perut kita, otomatis tidak akan ada kotoran di dalam perut kita. Sedangkan orang meninggal itu harus dalam keadaan suci, bersih, harus kita keluarkan semua kotoran-kotorannya. Bahkan ketika dicabut nyawanya itu biasanya bersamaan dengan mengeluarkan kotoran-kotorannya. Nah, jadi Imam Al-Ghazali berpuasa, kemudian di hari itu berpuasa, kemudian setelah memandikan dirinya sendiri dengan sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya. Setelah Imam Al-Ghazali memandikan dirinya sendiri, kemudian menyuruh kerabatnya untuk mengkafani. Nah, setelah selesai pengkafanan, Allah menyabut nyawanya. Kemudian saudara-saudaranya, para sahabatnya itu menyolatkan Imam Al-Ghazali. Nah, itu ya betapa hebatnya orang-orang alim. Nah, itu gambaran dari Imam Al-Ghazali. Kalau kita melihat, kalau kita pernah mendengar, kalau amalan kita baik, maka apa, kita akan merasakan ketika oh ini aku sudah dekat, kita akan merasakan hal itu. Nah, di sini anak-anak nggak boleh takut ya tentang kematian ya. Kalau kita mengalami ketakutan, nah kita ingat Allah, kita senantiasa selalu bertasbih, kita membekali diri dengan hal-hal yang baik. Nah, itulah gambaran saja ya, wallahu alam apakah ini benar ataupun tidak benar, ini hanya gambaran saja. Anak-anak bebas mau percaya atau tidak. Nah, ini sebagai pengingat, gambaran ini sebagai pengingat kita untuk menjadi lebih baik. Nah, setelah Yaumul Barzah, Yaumul Barzah ini orang yang amal ibadahnya baik, maka apa, dia seperti tidur tiba-tiba Allah membangunkan di yaumul kiamah. Tapi orang-orang yang memiliki amal buruk, maka apa, di situ malaikat akan menyiksa manusia tersebut. Nah, setelah yaumul barzah ada yang namanya yaumul kiamah, di mana terguncangnya alam semesta ini, berakhirnya alam semesta ini. Guncangan itu seperti apa? Kalau Bu Jana menggambarkan itu seperti planet ataupun bumi, bulan, dan alam seisinya saling bertabrakan. Jadi gambaran-gambaran yang ada di video kemarin belum seberapa dibandingkan kejadian yang asli. Nah, di sini dihancurkannya. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa selamat dari yaumul kiamah ini. Setelah bumi, langit berporak-poranda dihancurkan, lalu ada yang namanya yaumul ba'ats. Ketika semuanya sudah mati, sudah hancur, yaumul ba'ats itu adalah hari kebangkitan. Nah, jadi kalau malaikat Israfil itu tugasnya apa, anak-anak? Nah, malaikat Israfil itu tugasnya meniup sangkakala. Nah, ada dua tiupan. Tiupan yang pertama itu hancurnya alam semesta atau yaumul kiamah. Tiupan yang kedua yaitu yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Nah, di hari kebangkitan ini manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar, atau hari di mana kita berkumpul di padang mahsyar. Untuk apa? Kita menunggu untuk menerima amal kita, kitab-kitab yang isinya itu tentang amal kita. Nah, di yaumul mahsyar ini manusia semua dikumpulkan, ada yang mengatakan sesuai dengan nabinya, ada yang dikatakan sesuai dengan imamnya, ataupun nah itu dikumpulkan sesuai dengan, bisa jadi agamanya atau sesuai dengan nabinya. Kalau kita umat Nabi Muhammad, maka kita dikumpulkan bersama orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad. Nah, kita akhir zaman ya, jadi kita akan berkumpul dengan orang-orang di masa Nabi Muhammad. Nah, di yaumul mahsyar ini kita menunggu kitab yang ada, atau buku yang terdiri dari amal perbuatan kita. Nah, di yaumul mahsyar ketika kita menunggu itu, ada yang mengatakan matahari itu jaraknya 1 jengkal di atas kepala kita. Orang yang perbuatannya baik, maka dia akan merasa sejuk, enak, nyaman. Tapi kalau semasa di dunia dia melakukan perbuatan buruk, maka apa? Dia akan kepanasan, bahkan mereka akan banjir terhadap keringatnya, tenggelam oleh keringatnya sendiri.
Nah, setelah yaumul masyar itu ada yaumul mizan, di mana mizan itu artinya timbangan, di mana kita hari pertimbangan amal perbuatan kita dibagikan buku-buku tersebut, amal-amal kita, lebih berat mana amalan kita, apakah amalan baik ataupun amalan buruk, itu pertimbangan. Nah, ketika setelah yaumul mizan ada yang namanya yaumul hisab. Setelah pertimbangan ada yang namanya perhitungan. Yaumul hisab itu dihisab amalan kita. Nah, amalan apa yang pertama kali dihisab? Amalan yang pertama kali dihisab itu adalah sholat wajib kita. Setelah sholat wajib, baru amalan-amalan yang lain seperti sedekah, haji, puasa, dan lain-lain. Jadi yang utama itu adalah sholat kita. Nah, anak-anak di sini yang belum full melaksanakan sholat wajib, maka dilengkapi, jangan sampai ada yang tertinggal. Kenapa? Nah, di sini amalan yang pertama dihisab itu adalah yang pertama dihitung itu adalah sholat kita, sholat wajib kita. Setelah kita dihitung amal kita, kok ternyata amal kita lebih banyak amal yang baik, nah ataupun amal yang buruk, kita akan melewati yang namanya yaumul sirat. Kita sering mendengar ada jembatan Siratal Mustaqim. Apa itu? Siratal Mustaqim itu adalah sebuah jembatan yang seperti yang diibaratkan seperti satu helai rambut yang dibelah menjadi 7. Itulah betapa tipisnya, betapa kecilnya jembatan itu. Nah, setelah yaumul sirat itu penghubung antara surga dan neraka. Nah, di mana kita akan masuk, apakah kita masuk ke surga Allah ataupun masuk ke neraka Allah. Nah, itulah kita melewati yaumul sirat. Nah, orang yang amal perbuatannya baik, maka dia berjalan seperti kilat. Anak-anak tahu kan betapa cepatnya kilat ketika datang. Nah, itu sangat cepat sekali, dia akan masuk ke dalam surga. Nah, ketika orang-orang yang memiliki amal buruk ketika di dunia, amal ibadahnya lebih banyak yang amal buruknya, maka apa? Maka dia bisa masuk ke dalam neraka. Semoga kita semua meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan masuk ke dalam surganya Allah. Itu hanya gambaran umum saja, sebagai reminder, sebagai pengingat kita di dunia. Setelah itu, nah apa sih pengertian iman kepada hari akhir? Nah, Bu Jana minta maaf dulu, ini Bu Jana edit dulu karena ada yang terpotong. Nah, pengertian iman terlebih dahulu. Iman secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab. Amana, yu'minu, imanan. Artinya apa? Beriman atau percaya. Percaya dalam bahasa Indonesia artinya meyakini atau yakin bahwa suatu yang dipercaya itu memang benar atau nyata adanya. Jadi iman itu percaya, itu secara bahasa. Kalau secara istilah, ini Bu Jana sering sekali menyampaikan di waktu kelas 7, waktu kelas 8, sering Bu Jana sampaikan ada 3 kalimat pengertian iman secara istilah. Dalam bahasa Arabnya, al-imanu ma'rifatu bil qalbi. Yang pertama, meyakini sepenuh hati. Yang kedua, wa qaulu bilisan, mengucapkan melalui lisan. Dan yang ketiga, wal amalu bil arkan, mengamalkan melalui perbuatan. Bu Jana yakin anak-anak sudah paham semua, karena sering kali Bu Jana sampaikan di semester sebelumnya atau di kelas sebelumnya. Setelah kita melakukan pengertian iman kepada hari akhir secara bahasa, nah dari istilah iman secara bahasa dan istilah, mohon maaf. Nah, sekarang kita lanjut ke pengertian iman kepada hari akhir. Nah, sebelum itu kita pengertian hari akhir terlebih dahulu. Hari akhir adalah kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan dunia ini. Hari akhir juga diartikan dengan hari hancurnya alam semesta atau hari kiamat. Nah, pengertian beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan hati adanya kehidupan akhirat sebagai pembalasan atas amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Nah, iman kepada hari akhir juga adalah meyakini bahwa seluruh alam semesta termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran.
Hari akhir ditandai dengan ditiupnya trompet malaikat Israfil. Dijelaskan bahwa pada hari itu dataran, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Lautan meluap dan menumpahkan seluruh isinya. Benda-benda yang ada di langit bergerak tanpa kendali. Bintang, planet, dan bulan saling bertabrakan. Nah, ketika itu seluruh manusia akan menjadi panik, akan merasa panik. Mereka berlari pontang-pontang dan tidak sempat mengenali lagi sanak saudaranya. Jadi anak-anak tidak akan paham, oh ini ibu saya, enggak akan memperdulikan siapapun. Semua orang akan peduli dengan dirinya sendiri. Semua ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Namun akhirnya semuanya mati, hancur, dan menghadap Ilahi. Tidak hanya manusia yang mati, seluruh tumbuhan, hewan, kuman, bakteri, virus, jin, dan syaitan, dan semuanya akan mengalami kematian. Nah, maha besar Allah atas segala kuasanya. Itulah gambaran hari kiamat. Kita harus percaya, kita sebagai orang Islam, kita harus percaya adanya hari kiamat. Orang yang tidak percaya adanya hari kiamat itu disebut dengan orang kafir, yang tidak percaya adanya hari kiamat. Nah, ada nggak sih dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya hari kiamat? Apa sih buktinya? Nah, dalil-dalil ini yang pertama itu ada dalam surat Al-Hajj ayat 7. Bujana bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu ma fil qubur. Wa annas sa'ah, dan sesungguhnya atiyatul la raiba fiha, hari kiamat itu pasti datang. Tak ada keraguan padanya. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allah yab'atsu, membangkitkan ma fil qubur, semua orang di dalam kubur. Jadi sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Semua yang ada dalam kubur, semua orang yang baru meninggal ketika hari kiamat itu semua akan dibangkitkan. Namanya apa tadi? Yaumul apa? Yaumul Ba's, di mana seluruh manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Yang kedua ada dari Quran surat Toha ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Innas sa'ah, sungguh hari kiamat itu akan datang. Sungguh hari kiamat itu akan datang. Atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakan. Nah, ini untuk dalil yang kedua, tidak ada manusia yang mengetahuinya. Mohon maaf anak-anak, sebelumnya tadi ada trouble, kemudian kita lanjutkan lagi ya untuk sabda Rasulullah atau hadisnya. Hadis yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir, yaitu bacakan artinya saja. Jibril bertanya, apakah iman itu? Rasulullah SAW menjawab, iman adalah engkau percaya kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan utusan-utusannya dan hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadarnya. Hadis riwayat Muslim. Ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia itu harus memiliki iman kepada memiliki iman yang semua yang termasuk dalam rukun iman, termasuk beriman kepada hari akhir. Kemudian selanjutnya ada Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran atau laron yang bertebaran. Wa takunul jibalu kal ainil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu dan dihambur-hamburkannya. Kita bisa membayangkan manusia seperti laron yang bertebaran dan gunung-gunung itu saling berhamburan.
Kemudian selanjutnya ada surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nah, ini dalil-dalil yang menegaskan bahwa hari kiamat pasti akan datang. Nah, untuk pertemuan hari ini Bu Jana cukupkan materinya sampai di sini. Untuk minggu depan Bu Jana mau menjelaskan tentang pembagian kiamat dan juga tanda-tanda kiamat serta ibroh atau hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran ini atau pelajaran tentang iman kepada hari kiamat. Nah, tugas untuk anak mencari nama-nama lain hari akhir atau hari kiamat beserta artinya. Nama-nama banyak sekali nama-nama lain ya. Contohnya termasuk seperti tadi Yaumul Qiyamah, kemudian Yaumul Mizan, Yaumul Ba'as dan lain sebagainya. Anak-anak bisa mencari di buku atau di internet. Bu Jana batas waktu pengumpulannya jam 8 malam. Bu Jana tunggu sampai jam 8 malam dan tugasnya ditulis di buku kalian masing-masing, difoto, kemudian dikirimkan atau diupload di penyerahan tugas siswa. Terima kasih dari Bu Jana. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan atau kata dan trouble tadi. Sekian dari Bu Jana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.